Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Febrianti Rahayu dengan NIM 103042310054. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas besar CO3. Pertama, kita akan mulai dengan instalasi. Pertama, kita akan instalasi lingkungan. Kita siapkan yaitu install Apache, PHP, dan MariaDB. Kemudian setup database. Kemudian ketiga, install Daemon dari GitHub. Keempat, konfigurasi database. Lima, permission PHP modul. Untuk di One sendiri, kita buka browser localhost di One, kemudian masukkan ke akun di One, kemudian set ke default ke medium. Kita masuk ke localhost, kemudian kita masukkan username, kita masukkan paspor, kita login. Ini adalah tampilan bahwa login, username, dan passwordnya berhasil masuk ke akun. Kemudian kita searching ke bawah, kita buka Dewan Security, kita ubah ke medium, kita pencet submit. Oke, selanjutnya kita akan melakukan proses testing. Kita akan melakukan testing tentang brute force. Brute force attack merupakan metode serangan dengan mencoba berbagai kombinasi username dan paspor secara berulang-ulang hingga menemukan kredensial yang valid. Kerentanan ini terjadi ketika sistem tidak membatasi jumlah percobaan login atau tidak memiliki mekanisme proteksi tambahan. Pada dewan level medium, mekanisme pembatasan login masih lemah, sehingga kemungkinan penyerangan mencoba kombinasi paspor secara manual maupun otomatis. Kita melakukan testing, kita buka localhost dewan, kemudian kita pilih ke menu brute force. Kita masuk ke menu login di sini. Kita masukkan username dan password. Kita akan mencoba, misalnya kita akan mencoba 3 kali. Ini adalah tampilan ketika username dan password incorrect. Kemudian kita akan coba lagi. Ini masih sama tampilan bahwa username dan password incorrect. Kemudian kita coba pencet login. Ini adalah tampilan ketika username dan password correct. eh Menurut analisis serangan, ini muncul karena tidak adanya rate limiting, tidak adanya GAPTCHA, tidak ada mekanisme penguncian akun. Pencegahannya adalah membatasi jumlah percobaan login, menggunakan GAPTCHA, menerapkan akun logout, dan menggunakan autentikasi multifaktor.
Kita akan masuk ke command execution. Command execution memungkinkan penyerang menjalankan perintah sistem operasi melalui input aplikasi. Kerentanan ini terjadi ketika input menggunakan langsung dieksekusi oleh fungsi sistem tanpa validasi. Sekarang kita akan melakukan testing dengan membuka menu command injection. Kemudian kita akan masukkan IP address-nya. Kita akan coba pertama, kita coba yang Smith. Maaf, ini trouble sedikit. Ini adalah tampilan ketika enter IP address-nya salah. Dan kita akan mencoba. Ini adalah tampilan IP address-nya berhasil diakses. Untuk analisa serangannya adalah Dewan mengeksekusi perintah menggunakan fungsi seperti sistem tanpa sanitasi input. Hal ini memungkinkan perintah tambahan disisipkan menggunakan operator shell. Cara mencegah adalah validasi input menggunakan white lies. Kedua, hindari penggunaan fungsi eksekusi sistem. Ketiga, gunakan parameter command. Keempat, jalankan aplikasi dengan user flipchart terbatas. Kita masuk ke testing CRS. Yang ketiga, CSRF merupakan serangan yang memanfaatkan kepercayaan aplikasi terhadap browser user yang sudah login. Penyerang dapat memaksa user melakukan aksi tanpa pengetahuan mereka. Ini contohnya misalnya saya mengakses akun orang dan saya bisa mengganti sandinya, walaupun akun itu bukan saya yang punya. Kita akan melakukan testing. Kita buka ke menu CRF. Kita masukkan new password dan konfirmasi new password. Kita masukkan, misalnya, ini adalah tampilan ketika password berhasil diganti. Kemudian kita akan testing untuk kita keluar ke akun dulu pertama. Dan kita masuk lagi menggunakan password yang telah kita ganti. Kita masukkan username. Kita masukkan new password yang telah kita ganti. Kita login. Dan login berhasil. Di sini analisa serangannya adalah Dewan Medium menggunakan token CRSF yang lemah dan masih dapat dimanipulasi, sehingga request berbahaya tetap diterima server. Pencegahannya adalah gunakan CRF token yang unik, 2 validasi origin dan reference, 3 implementasi summon set cookies-nya. Kita masuk ke testing keempat, yaitu file inclusion. File inclusion memungkinkan penyerang menyertakan file internal atau eksternal ke dalam aplikasi web. Kerentanan ini bisa terjadi karena parameter file tidak divalidasi. Kita akan melakukan serangan
Pertama, kita membuka file inclusion. Kemudian kita bisa lihat di sini adalah alamat. Kita ganti yang include PHP-nya di sini dengan eh, garis miring etc garis miring. Kemudian kita enter. Di sini akan menampilkan bahwa root file system aplikasinya. Analisis serangannya, aplikasi menerima input file dari user tanpa filtering, sehingga penyerang dapat mengakses file sensitif. Pencegahannya adalah validasi nama file, 2. Gunakan path absolute, 3. Disable allow URL include. Kita masuk ke testing kelima yaitu SQL injection. SQL injection memungkinkan penyerang memanipulasi queries SQL melalui input aplikasi untuk mendapatkan data sensitif, seperti memasukkan ID. Kita akan melakukan testing. Cara melakukan serangan adalah dengan memasukkan ID seperti satu, kita submit. Di sini akan menampilkan ID, first dan surname. Misalnya ID 1 akan menampilkan admin dan surname admin. Kita akan memasukkan ID kedua, kita submit. Di sini akan menampilkan ID kedua dengan first name Gordon dan surname Brown. Kita akan masukkan ke user ID ketiga, kita submit. Di sini akan memasukkan ID ketiga dengan first name H dan surname 5. Surname Mi. Kita akan memasukkan ID 4, kita submit. Di sini akan menampilkan ID 4 dengan first name Pablo dan surname Picasso. Username, kita akan memasukkan username 5 dengan first ID-nya 5, first name Board, dan surname Smith. Analisa serangannya adalah D1 menggunakan query SQL tanpa repeat statement, sehingga input user langsung disatukan ke dalam query. Pencegahannya adalah repeat statement, ORM, dan validasi input. Selanjutnya kita akan masuk ke testing ke-6 yaitu SQL injection blind. SQL injection blind terjadi ketika hasil query tidak ditampilkan langsung, tetapi penyerang dapat menyimpulkan hasil melalui respon aplikasi. Cara melakukan serangan yaitu sama seperti tadi yang SQL injection, namun di sini yang akan ditampilkan adalah respon aplikasinya. Misalkan user ID, kita pencet submit. Di sini adalah user ID action in database. Artinya user ID ada di database. Kita akan masukkan user ID 3, submit. Hasilnya masih tetap sama. Dan kita masukkan user ID 5, hasilnya tetap sama. Analisa serangannya adalah perbedaan respon aplikasi menandakan kondisi query benar atau salah, sehingga penyerang dapat menebak struktur database. Berarti misalnya yang tadi user ID 1 sampai 3
menghasilkan user ID exist in database, berarti user itu berada di database. Pencegahannya adalah red mart statement, menyamarkan pesan error, dan login dan monitoring. Kita akan melakukan atau memasuki testing 7 yaitu file upload. Di sini agak panjang. Pertama, penjelasannya adalah kerentanan ini memungkinkan penyerang menggunakan file berbahaya yang dapat dieksekusi oleh server. Eh, Artinya, kita buka ke file upload. Di sini kita dapat memasukkan file apa saja. Eh, ada kemarin saya buat, contohnya akan saya lihat kan di Tubes, di laporan. Untuk melakukan serangan, pertama saya membuat dulu file shell-nya, yaitu buka terminal, saya masukkan perintah nanoshell php, kemudian di sini tuh nanoshell php, di sini perintah untuk membuat file yang bernama shell php dengan saya masukkan isi php system get cmd dan simpan dengan cara Ctrl O, Enter, dan Ctrl S. Mungkin saya akan, kemudian langkah selanjutnya adalah pada di halaman upload file, kita bisa klik choose file, pilih cell php, yaitu file yang telah kita buat di langkah sebelumnya, kemudian klik upload. Di sini kita browse, ini dia adalah file cell php yang telah kita buat, kita masukkan, kita pilih select, kemudian kita upload. Sini adalah perintah bahwa hack upload berhasil. Analisa serangannya adalah Dewan hanya memeriksa ekstraksi file, bukan konten atau type filenya. Pencegahan adalah validasi mime type, dua regname file otomatis, tiga disable eksekusi permission pada folder upload. Selanjutnya, testing ke-8 yaitu XSS Reflex Set. Reflex Set XSS terjadi ketika input user langsung ditampilkan kembali ke halaman tanpa sanitasi. Cara melakukan serangan yaitu dengan kita buka ke reflection,
Mungkin kita akan ambil what's your name. Di sini diisi dengan seperti kode. Hmm. Kita akan isi dengan perintah atau kode seperti ini. Kita copy dulu. Kemudian kita akan masuk ke what's your name. Kita masukkan. Kita submit. Ini menandakan bahwa serangan yang kita lakukan berhasil ke XS Medium. Analisa serangannya adalah aplikasi menampilkan input user secara langsung ke browser. Pencegahan adalah output encoding, 2 content security polish, 3 validasi input. Selanjutnya kita akan masuk ke testing 9 yaitu XSS storage. Terjadi ketika script berbahaya disimpan ke dalam database dan dieksekusi ke setiap halaman yang dibuka. Pertama, kita akan eh, ke menu XSS storage. Kemudian kita pencet kanan pada mouse, kemudian pilih menu inspect. Kemudian kemudian pada input HTML, kode HTML yang tertulis input name, text name, size tipenya 30 dan max length yang dari 10 kita ubah ke 100. Kemudian kita pencet tanda silang. Kemudian kita eh, masukkan kode ini ke dalam kotak name dan misalnya kita isi message, kotak message dengan halo akan menampilkan XXX storage berhasil. Analisa serangannya adalah data disimpan tanpa sanitasi sehingga script dijalankan untuk semua user. Pencegahannya adalah sanitasi input, encode output, dan filter HTML tag. Kesimpulannya adalah pengujian dewan pada tingkat keamanan medium menunjukkan bahwa sebagian besar kerentanan masih dapat dieksploitasi karena validasi input dan mekanisme keamanan belum ditetapkan secara optimal. Penetration testing ini membuktikan pentingnya penerapan secure encoding, validasi input, dan proteksi berlapis pada aplikasi web. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata dan penjelasan yang kurang menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.